Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Dewi Reza Bruginting dengan NPM 21153100056 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Bapak Kusni Muharam Ritonga, BS MSCM. Di sini saya mengambil judul pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah bagaimana suatu perusahaan tersebut dapat mempertahankan usahanya baik di bidang jasa maupun pelayanan. Nah, hal tersebut dapat dikembangkan, dapat dijalankan melalui beberapa cara, yaitu salah satunya dengan loyalitas. Di sini saya membaginya menjadi 4, yaitu yang pertama berinteraksi dengan pasien. Di sini saya mengambil dari tempat saya bekerja, yaitu bagaimana cara kami berinteraksi dengan pasien tersebut. Apakah dengan memberikan pelayanan yang baik, berpenampilan bersih, sopan, salam sapa. Nah, poin kedua, mengembangkan program loyalitas. Tentu saja di sini pasien dan keluarganya tidak ingin memperoleh pelayanan yang begitu-begitu saja. Ingin terus memperoleh pelayanan yang meningkat. Nah, di sini kami harus mengembangkan program loyalitas tersebut agar pasien tetap merasa puas. Nah, poin ketiga, mempersonalisasikan pemasaran. Di sini kami membangun kaitan antara pasien dengan rumah sakit sehingga pasien tersebut merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Poin keempat, menciptakan ikatan institusional. Nah, institusional itu seperti adanya lembaga, adanya BPJS, Jasara Harja, InHealth, asuransi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, total kepuasan pelanggan. Nah, di sini poin pertama, kinerja ekspektasi sama dengan tidak puas. Nah, di sini poin 1 ini kita lihat kinerjanya lebih rendah dibandingkan ekspektasi sehingga pasien merasa tidak puas. Poin kedua, kinerja sama dengan ekspektasi sama dengan puas. Contohnya seperti ini. Dokter menyarankan pasien tersebut minum obat pada pukul jam 14.00. Nah, si perawat datang ke ruangan pasien tersebut tepat pada pukul 14.00 sesuai ekspektasi pasiennya sehingga hasilnya puas. Nah, poin selanjutnya, kinerja melebihi ekspektasi, hasilnya sangat puas. Nah, seperti yang tadi, dokter menjanjikan untuk pasien tersebut minum obat pada pukul 14.00. Nah, berhubung di sini kinerjanya melebihi ekspektasi, perawat sudah datang ke ruangan pasien tersebut pada pukul 13.40. Nah, kinerjanya lebih baik, sehingga di luar ekspektasi dari pasien tersebut, sehingga hasilnya sangat puas. Selanjutnya, ekspektasi terlalu tinggi berbanding dengan pelanggan kecewa. Di sini seperti adanya tim marketing yang mempromosikan rumah sakit tersebut, mengiming-imingi bahwasannya pelayanan yang diberikan tersebut akan baik, akan paripurna. Nah, sementara ketika pasien masuk ke rumah sakit tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi yang diterima sehingga pelanggannya kecewa. Poin selanjutnya, ekspektasi terlalu rendah. Nah, ekspektasi terlalu rendah berbanding dengan perusahaan tidak menarik cukup pembeli. Nah, di sini seperti tim marketing mempromosikan rumah sakit tersebut, tidak berani menjanjikan bahwasannya pelayanan yang diberikan tersebut akan baik, akan paripurna, sehingga pasien pun berpikir untuk masuk ke rumah sakit tersebut karena tidak dapat menjanjikan, sehingga pasien dapat memilih untuk ke rumah sakit lain, seperti itu. Mengamati kepuasan. Salah satu kunci mempertahankan pelanggan yaitu mengamati kepuasan pelanggan tersebut. Teknik pengukuran keputusan pelanggan. Nah, poin pertamanya itu survei secara berkala. Nah, survei secara berkala ini dapat dilakukan oleh tim akreditasi untuk survei ke tiap ruangan pasien setiap harinya. Bertanya langsung atau wawancara langsung kepada pasien, apakah pelayanan yang diterima sudah sesuai dengan ekspektasinya atau tidak. Nah, seperti itu. Poin kedua, tingkat kehilangan pelanggan. Tingkat kehilangan pelanggan ini dapat dicegah dengan memberikan pelayanan yang paripurna tadi. Karena pasien puas pasti akan datang kembali berobat ke tempat tersebut, bukan ke tempat lain. Poin ketiga, pengaruh kepuasan pelanggan. Nah, pengaruh kepuasan pelanggan ini sangat bergantung dengan jumlah pasien. Nah, pengaruh kepuasan pelanggan, jikalau pasiennya puas, maka pasien tersebut akan terus datang ke tempat ia berobat tersebut jikalau ia merasa puas. Nah, poin keempat, keluhan pelanggan. Jikalau di tempat saya bekerja, kami menyediakan kotak saran dan kritik. Nah, di situ pasien dapat mengajukan komplainnya secara tidak langsung. Nah, kami pun akan melihat kotak tersebut untuk melihat bagaimana keluhan-keluhan pasien yang ada di rumah sakit tersebut.
Selanjutnya, manajemen hubungan pelanggan atau CRM, Customer Relationship Management, adalah proses pengelolaan informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalisasi loyalitas pelanggan. Titik kontak pelayanan adalah semua kejadian di mana pelanggan menghadapi merek dan produk dari pengalaman aktual ke komunikasi pribadi atau masalah, sehingga observasi yang biasa. Selanjutnya, cara meningkatkan nilai basis pelanggan. Nah, poin yang pertama, mengurangi tingkat keberalihan pelanggan. Nah, di sini bagaimana cara kami mempertahankan pasien tersebut untuk tidak pindah tempat berobat ke rumah sakit lain. Pertama, dengan menjelaskan diagnosa dengan jelas, memberikan salam sapa, kebersihan, seperti itu. Nah, poin kedua, meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan. 3. Meningkatkan potensi pertumbuhan. 4. Membuat pelanggan berlaba rendah menguntungkan. Nah, poin keempat tersebut, ini kami berikan kepada pasien-pasien yang ingin sekaligus berobat dan sekaligus menjadi tim promosi seperti itu ya, buat pelanggan berlaba rendah menguntungkan. Nah, di sini kami juga bekerja sama dengan klinik-klinik atau bidan-bidan untuk merujuk ke tempat kami bekerja, sehingga dapat memberikan laba bagi klinik ataupun bidan-bidan tersebut. Selanjutnya, beberapa cara membangun loyalitas. Yang pertama, berinteraksi dengan pelanggan. Nah, ini bagaimana kami berinteraksi dengan pasien, dengan masyarakat sekitar, dengan keluarga pasien, haruslah dengan sesuai SOP dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Kedua, mengembangkan program loyalitas. 3. Mempersonalisasikan pemasaran. 4. Menciptakan ikatan institusional. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang salah.